Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muriawan, guru Mapel TIK. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan perihal jaringan komputer atau wireless. Baiklah, sebelum saya mempresentasikan, mungkin terlebih dahulu saya akan meng-share materi yang akan saya berikan kepada seluruh siswa sekalian. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan apa sih perbedaan wireless, wireline begitu ya. Nah, di sini kita akan bahas mengenai penggunaan jaringan wireless atau eh, wireline yang biasa digunakan untuk pembelajaran mapel TIK atau informatika pada khususnya. Baiklah, kita langsung saja. Inilah sedikit ilmu yang ingin saya berikan kepada rekan-rekan semua, kepada Bapak Ibu guru khususnya dan juga kepada siswa untuk bisa dipelajari. Nah, ini kita bahas masalah standar kompetensinya, yaitu memahami fungsi dan proses kerja berbagai peralatan teknologi informatika. Lalu kompetensi dasarnya adalah menjelaskan fungsi dan cara kerja jaringan telekomunikasi yang disebut dengan wireless atau wireline tersebut. Ya, indikatornya adalah setelah kita belajar wireline dan wireless, maka siswa mampu mengidentifikasi jaringan wireline dan wireless, menjelaskan fungsi jaringan wireline dan wireless, lalu menjelaskan cara kerja jaringan wireline dan wireless. Nah, sekarang kita ke materi. Sebelum kita bahas, kita akan bahas dulu jaringan komputer. Adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Jadi harus terkoneksi, harus terintegrasi. Tujuan dari jaringan komputer adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah sebagai alat komunikasi, ya contohnya surat elektronik, instant messaging, chatting, browsing, dan sebagainya. Lalu membagi sumber daya, contohnya berbagi pemakaian printer, CPU, dan hard disk. Walaupun hanya ada satu, tapi perangkat yang lainnya. Bisa ada laptop, ada PC, tapi ingin mengeprint, jadi bisa berbagi sumber daya. Lalu aksi yang selanjutnya adalah aksi informasi, contohnya web browsing agar dapat mencapai tujuan yang sama. Setiap bagian dari jaringan komputer meminta dan memberikan layanan atau servis. Pihak yang meminta layanan disebut dengan client, dan yang memberikan layanan disebut dengan pelayan atau server. Arsitektur ini disebut dengan sistem client server dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. Selanjutnya masih berkaitan dengan jaringan komputer. Secara fisik, konektivitas dalam jaringan komputer berdasarkan media penghubungnya. Ada wireline atau disebut dengan jaringan kabel seperti Ethernet dan modem. Ya, nah ini kurang lebih bentuk ilustrasi gambarnya. Lalu ada wireless tanpa kabel seperti radio modem, infrared, dan Bluetooth begitu. Ya, lanjut lagi, topologi jaringan, yaitu keinginan atau kebutuhan dan keadaan lokasi yang berbeda-beda, maka terdapat berbagai cara jaringan dapat dihubungkan dengan berdasarkan struktur geometrik atau disebut dengan LAN. LAN topologi atau Local Area Network topologi. Terdapat 6 network topologi. Contohnya ada star, ada bus, ada mesh, ring, ada bus tree, ada hybrid. Nah, nanti ini adalah beberapa jenis topologi yang umum digunakan di apa di perkantoran, sekolah, dan institusi-institusi lainnya. Selanjutnya topologi jaringan selanjutnya adalah topologi ring. Nah, kita bahas topologi ring ini yang mempunyai karakteristik sebagai berikut: lingkaran tertutup yang berisi nodes ya. Yang kedua, sederhana dalam layoutnya. Ketiga, problemnya sama dengan topologi bus. Yang keempat, biasanya topologi ring tidak dibuat secara fisik, melainkan direalisasikan dengan sebuah semacam arsitektur atau katanya seperti topologi star. Nah, ini adalah gambaran dari topologi star tersebut, topologi ring tersebut ya, yang hampir mirip dengan topologi star. Dia ini ada server utamanya, ini file servernya, lalu berpusat ke setiap klien. Dari klien tersebut untuk menguatkan jaringannya maka ada server cadangan.
Topologi selanjutnya adalah topologi bus atau biasa disebut dengan daisy chain. Memiliki karakteristik sebagai berikut. Merupakan suatu kabel yang kedua ujungnya ditutup, di mana sepanjang kabel terdapat node-node. Kedua umum digunakan karena sederhana dalam instalasi. Jika salah satu segmen kabel putus, maka seluruh jaringan akan berhenti. Nah, ini resiko dari topologi bus. Ya. Nah, kurang lebih seperti gambarannya. Selanjutnya topologi star. Satu, topologi ini mempunyai karakteristik sebagai berikut. Setiap node berkomunikasi langsung dengan central node. Traffic data mengalir dari node ke central node dan kembali lagi. Ketiga, mudah dikembangkan karena setiap node hanya memiliki kabel yang langsung terhubung ke central node. Keunggulannya, jika satu kabel node terputus, yang lainnya tidak akan terganggu. Lalu dapat digunakan kabel yang lower grade karena hanya mengandalkan satu traffic. Biasanya digunakan untuk jenis kabel UTP. Nah, ini contoh gambarannya. Selanjutnya ada topologi mesh. Topologi dibangun dengan memasang link di antara station-station. Sebuah fully connected mesh adalah sebuah jaringan di mana setiap terminal terhubung secara langsung ke semua terminal yang lain. Biasanya digunakan pada jaringan komputer kecil. Topologi ini secara teori memungkinkan akan, tetapi tidak praktis dan biayanya cukup tinggi untuk diimplementasikan. Mesh topologi memiliki tingkat reduction yang tinggi, sehingga jika terdapat satu titik yang rusak, maka suatu station dapat mencari link yang lainnya. Ini contoh topologi mesh. Ini jarang sekali ya di kita karena terlalu ribet begitu istilahnya. Topologi tree. Topologi tree dari beberapa bus topologi yang dihubungkan secara bersama, maka tree topologi memiliki karakteristik yang sama dengan bus topologi. Nah, ini contoh topologi bus ya. Lalu hybrid adalah network yang dibentuk dari berbagai topologi dan teknologi. Sebuah hybrid network memiliki semua karakteristik dari topologi yang terdapat dalam jaringan tersebut. Ini contoh untuk hybrid yang sekarang dikembangkan di beberapa model institusi, sekolah, kampus, perusahaan, dan sebagainya. Nah, setiap topologi memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan masing-masing juga memiliki keuntungan dan kerugian. Topologi tidak tergantung kepada medianya dan setiap topologi biasanya menggunakan media sebagai berikut. Ada twisted pair, ada koaksial kabel, ada optical kabel, atau ada jenis wireless. Jaringan kabel atau wireline ya. Nah, jaringan komputer wireline bekerja dengan menggunakan kabel sebagai penghubung antar komputernya. Kabel yang digunakan adalah kabel koaksial, twisted pair, dan serat optik. Biasanya jenisnya kayak begitu. Pada setiap komputer harus dilengkapi dengan kartu antarmuka yang disebut dengan NIC, Network Interface Card atau LAN, Local Area Network. Itu biasanya ada berada di bagian samping kalau di laptop, kalau di bagian belakang biasanya ada di jenis PC ya. Jaringan kabel biasanya digunakan pada area yang kecil, misalnya dalam suatu ruangan atau gedung. Lalu setiap komputer yang terhubung dalam jaringan memiliki MAC address atau IP address lah istilahnya. Nah, ini kurang lebih contoh dari kabel UTP tersebut ya. Keunggulan jaringan mempergunakan pipeline atau jaringan kabel adalah transmisi datanya sampai 10 sampai dengan 100 Mbps. Delay atau waktu koneksi antar komputer cepat, transmisi datanya berjalan lebih lancar dan stabil, biaya peralatannya yang terjangkau. Nah, ini kurang lebih kalau misalnya mempergunakan kabel. Ya, seperti sekolah-sekolah kita di lab-lab itu menggunakan kabel. Kelemahannya adalah penggunaan terbatas pada satu tempat yang terjangkau kabel. Waktu untuk instalasi lama, membutuhkan tempat dan lokasi jaringan yang permanen, membutuhkan biaya perawatan rutin, dan sulit untuk berpindah tempat. Karena sudah dipatenkan, ya seperti biasanya lab. Kalau sudah di situ, ya di situ saja, begitu ya. Sekarang yang disebut dengan nirkabel atau wireless, ya. Seiring dengan kecanggihan teknologi informasi untuk membangun sebuah jaringan komputer dapat dimungkinkan tanpa menggunakan kabel atau nirkabel. Lalu menggantikan kabel sebagai penghubung dapat digunakan gelombang radio atau radio frekuensi, sinar infrared, Bluetooth, atau melalui gelombang mikro.
atau microwave ya. Komputer, netbook, tablet, mobile phone merupakan beberapa jenis peralatan yang dapat digunakan pada jaringan nirkabel tersebut. Nah, ini dia gambarannya saja yang disebut dengan BPI gitu ya. Keunggulan dari jaringan nirkabel. Mobilitas. Jaringan kabel menyediakan pengasihan secara real time kepada pengguna jaringan di mana saja selama berada dalam batas aksesnya. Kecepatan instalasinya, presentasi jaringan ini relatif lebih cepat dan mudah karena tidak membutuhkan kabel yang harus dipasang sebagai penghubung. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Fleksibel. Jaringan nirkabel atau wireless sangat fleksibel terhadap tempat. Berbeda dengan jaringan kabel yang tidak mungkin untuk dipasang tanpa kabel. Selanjutnya, biayanya. Bila terjadi perpindahan tempat, anggaran biaya dapat ditekan walaupun investasi awal pada jaringan nirkabelnya lebih besar biayanya daripada jaringan kabel. Biaya instalasi dapat diperkecil karena tidak membutuhkan kabel dan biaya peliharaannya pun lebih murah. Jangkauannya, konfigurasi jaringan dapat diubah dari jaringan peer-to-peer untuk jumlah pengguna yang sedikit menjadi jaringan infrastruktur yang lebih banyak. Bahkan bisa mencapai ribuan pengguna yang dapat menjelajah dengan jangkauan yang luas. Kelemahan dari jaringan nirkabel adalah transmisi data dari komputer yang berbeda dapat mengganggu satu sama lainnya. Biaya pelatannya pasti mahal, adanya delay atau waktu koneksi yang lama, adanya masalah propaganda radio seperti terhalang, terpantul, dan banyak sumber lain. Kapasitas jaringan memiliki keterbatasan yang disebabkan spektrumnya tidak besar, bisa frekuensinya biasanya ya. Keamanan data atau kerahasiaan data lebih rentan terhadap gangguan. Cara kerja jaringan nirkabel adalah supaya komputer yang berada dalam wilayah jaringan nirkabel bisa sukses dalam mengirim dan menerima data dari dan kesesamanya, maka ada 3 komponen yang dibutuhkan, yaitu sinyal radio atau radio signal, format data atau format, struktur jaringan atau network structure ya. Selanjutnya, jaringan nirkabel beroperasi menggunakan frekuensi radio atau RF, teknologi dalam spektrum elektromagnetik yang terkait dengan propagasi gelombang radio ketika arus RF dipasok ke antena atau medan elektromagnetik yang dibuat yang kemudian mampu menyebarkan sinyal. Nah, ini mungkin teknis untuk cara kerja jaringan nirkabel. Selanjutnya, cara kerja nirkabel. Nah, untuk lebih jelasnya, kerja wireless lain dapat diumpamakan seperti cara kerja modem dalam mengirim dan menerima data ke dan dari internet. Itu mungkin secara garis besarnya saja. Nah, itu mungkin cerita yang saya sampaikan atau materi yang saya sampaikan dari mulai topologi wireless, wireline, ya, perbedaannya, lalu juga tipe-tipe koneksinya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih sudah bergabung di kelas ini.